Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Dwi di pembelajaran TK kelas 1. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar sekilas tentang apa saja alat-alat yang ada dalam komputer ya. Hari ini Pak Dwi akan menjelaskan lebih jelas tentang beberapa alat-alat di komputer ya. Nah, yang pertama yaitu monitor. Nah, monitor di sini berfungsi untuk menampilkan gambar atau video yang berasal dari komputer atau dari CPU ya. Nah, di monitor terdapat tombol utama yang digunakan untuk menghidupkan monitor ya, hampir sama seperti televisi. Nah, monitor tadi hampir sama dengan televisi, tetapi dia tidak dapat menampilkan siaran televisi. Nah, untuk menampilkan siaran televisi dia harus ada nanti alat tambahan yang digunakan seperti TV box ya, untuk TV satelit tuh. Kemudian monitor memiliki kabel penghubung ke CPU. Jadi jika ingin menampilkan dari komputer dari CPU, kita harus mempunyai ada kabel tambahan seperti namanya kabel data ya. Kemudian monitor ada berbagai macam jenis. Ada monitor tabung itu yang masih bentuk kaca ya. Kemudian ada monitor LCD dan juga monitor LED. Kemudian yang kedua adalah CPU, yaitu Central Processing Unit. Nah, CPU adalah tempat pengolahan data dari komputer ya. Jadi semua data yang ada di komputer dia diproses di dalam CPU, diolah di dalam CPU. Jadi kalau tidak ada CPU, kamu tidak akan bisa menjalankan komputer. Kemudian yang ketiga, di CPU terdapat dua tombol utama, yaitu yang pertama tombol power dan juga tombol reset. Nah, tombol power digunakan untuk menghidupkan CPU. Biasanya bentuknya tombolnya lebih besar dari tombol yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tombol reset. Tombol reset digunakan untuk memulai ulang komputer. Jadi misalnya tadi sudah hidup, kita pengen umpamanya komputernya baru rusak atau hang, bisa kita menekan tombol reset dan nanti dia akan menghidupkan ulang dari awal. Nah, itu adalah CPU. Nah, kemudian ada keyboard. Nah, keyboard atau kita bisa kalian sebut saja papan ketik ya. Nah, di sini di keyboard ini terdapat huruf A sampai Z, kemudian ada angka 0 sampai 9, kemudian juga ada simbol-simbol di keyboard seperti titik, tanda tanya, tanda pentung, tanda dolar, tanda dan, bintang, kurung buka, kurung tutup, koma, dan lain-lain. Kemudian, nah, keyboard memiliki banyak fungsi tergantung dari program atau aplikasi yang digunakan ya. Dari kombinasi tombol-tombol di keyboard itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda, ada banyak sekali fungsinya. Kemudian ada beberapa jenis keyboard yang ada saat ini seperti keyboard PS2 ya, bukan buat untuk main PS2 ya, tapi memang namanya keyboard PS2 itu karena kabel yang digunakan nanti bentuknya ada bulat warna ungu ya. Kemudian ada kabel keyboard USB. Nah, nanti kabelnya menggunakan colokan USB. Kemudian ada keyboard wireless atau keyboard yang menggunakan tanpa kabel, dia menggunakan sinyal wireless atau Bluetooth ya. Nanti jaraknya bisa sampai 10 meter. Jadi misalnya komputernya berada di dekat kalian, kemudian keyboardnya ada jarak 10 meter, masih bisa digunakan untuk mengetik. Dia tidak menggunakan kabel. Kemudian keyboard disambungkan ke CPU agar bisa berfungsi ya. Tadi yang Pak dibilang, di sini ada yang keyboard PS2 itu dia menggunakan kabel, yang USB juga menggunakan kabel. Nah, kalau yang wireless nanti dia menggunakan seperti konektor kecil USB ya, nanti yang dicolokkan ke komputer. Kemudian ada mouse. Mouse ini adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau anak panah monitor ya. Nah, pointer itu yang mana? Pointer itu yang ini, yang berbentuk anak panah seperti ini ya. Nanti kalau kalian perhatikan di komputer kalian nanti ada
anak panah seperti itu namanya pointer. Nah, dinamakan mouse karena bentuknya yang seperti tikus ya, tapi kalau yang ini mouse-nya mouse wireless ya. Nah, mouse memiliki 3 tombol ya. Yang pertama ada tombol kiri, tombol kanan, dan juga tombol penggulung atau scroll. Nah, tombol kiri ini digunakan untuk memilih ya. Biasanya kalau kita memilih menggunakan tombol kiri. Kemudian tombol kanan digunakan untuk menampilkan pilihan menu atau pilihan opsi. Kemudian ada tombol penggulung atau scroll digunakan untuk menaikkan dan menurunkan layar tergantung dari aplikasi yang digunakan. Nah, cara menggunakan tombol mouse gimana? Nah, yang pertama ada namanya satu klik ya, satu klik yang karena kita yang menggunakan untuk memilih biasanya kita menggunakan tombol kiri. Nah, satu klik itu memilih ya. Biasanya kalau kita memilih icon terus memilih tool itu menggunakan satu kali klik ya. Kemudian ada 2 kali klik. 2 kali klik itu dengan 2 kali klik cepat ya. Klik gitu ya. Digunakan untuk membuka atau menjalankan aplikasi atau file ya. Misalnya kalau kalian membuka gambar, nanti ada ikon gambar, kalian mau buka harus kalian klik 2 kali klik ya. Kemudian yang ketiga ada klik dan tahan tombol kiri. Nah, ini digunakan untuk memblok atau di-drag namanya kalau ini ya. Di-drag, klik dan tahan tombol kiri. Kemudian atau juga biasanya nanti digunakan untuk memindahkan file. Jadi kalau kita memindahkan file misalnya dari ujung atas ke ujung bawah, kita tahan dan tekan tombol kiri, kemudian kita tarik, kita pindahkan ke bawah. Nah, itu tadi alat-alat yang ada di komputer. Nanti untuk alat tambahan lainnya nanti Pak Dwi jelaskan di minggu depan. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Nah, ya. Di sini ada CPU di bagian tengah, kemudian ada mouse dan juga keyboard dan juga ada monitor. Nah, saat kita menghidupkan komputer, yang pertama nanti kita akan menekan tombol utama pada CPU ya, tombol power. Kemudian nanti dia akan CPU-nya akan memproses datanya atau perintah. Kemudian nanti dia akan mengirimkan sinyal kepada monitor untuk menampilkan apakah komputer sudah siap atau belum. Nah, nanti kalau sudah siap dia akan muncul logo Windows ya, Windows seperti itu tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada mouse dan keyboard berguna untuk memberikan perintah ya, seperti tadi kalau mouse berarti memberikan pointer untuk pointernya, kemudian keyboard untuk apa saja yang dilakukan, misalnya menemukan tombol A nanti ya mungkin di monitor akan muncul tombol A seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti ada tugas yang dikerjakan, silahkan ditulis dan digambar, kemudian dikirim ke WA Pak Dwi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.